Halo, kembali lagi dengan channel Stanocius, channelnya mobil retro, mobil yang paling diminati oleh pecinta otomotif Indonesia. Ada yang bertanya di IG saya, Om punya budget 50 juta, mau mobil retro era tahun 80-90-an, yang mana yang paling bagus? Oke, sebetulnya banyak banget pilihan ya. Kita sebut Mitsubishi. Ada Mitsubishi Lancer ya. Dia mesinnya masih pakai karburator. Mesinnya CL300 ya. Spare part juga banyak, melimpah, tenaga kuat ya. Cuman sayangnya untuk Mitsubishi ini agak susah cari unitnya. Dan kemudian spare partnya juga, kalau spare part nggak masalah ya. Cari bodi yang masih mulus itu susah banget untuk cari Mitsubishi Lancer yang tahun 92 masih karburator. Itu kalau kita dapat yang bagus itu benar-benar keren kalau untuk kita dadani ala-ala JDM ya. Itu Mitsubishi. Kemudian kita coba ke Daihatsu. Daihatsu ada Daihatsu Ceret ya, masih karburator 1000 cc 3 silinder ya. Hatchback banyak ya pilihan. Cuman untuk mendapatkan unit yang masih bagus, mulus dan masih enak pakai itu susah banget ya. Kebanyakan bodinya udah kropos segala macem ya. Daihatsu terkenal dengan mesin 3 silindernya yang memiliki torsi bawahnya lumayan bagus banget ya. Jadi untuk dalam kota tuh enak banget untuk mesin 3 silinder. Cuman getarannya yang berasa kurang enak ya. Kita beralih ke Suzuki. Suzuki era tahun 80-90 ada Suzuki Forza ya, Suzuki Amenity, Suzuki Esteem ya, ada Suzuki Vitara ya, ada Suzuki Katana, ada Suzuki Karimun. Tapi dari sekian banyak Suzuki, hanya 2 mobil yang masih bisa bertahan dan memiliki nilai harga jual yang masih sangat stabil dan cenderung makin tinggi, yaitu Suzuki Katana dan Suzuki Karimun kotak yang masih karbu ya. Kalau untuk Karimun yang tahun 2000 itu udah nggak masuk hitungan karena lebih mahal yang Karimun kotak masih karbu. Itu retronya paling banyak dicari ya. Kemudian beralih ke Suzuki. Dari Suzuki kita ke apa ya tadi, Toyota. Jangan Toyota dulu, Toyota belakangan deh. Honda di era tahun 80-90 ya, itu ada yang namanya Honda apa ya, Honda Grand Civic ya. Grand Civic tuh keren banget ya. Itu masih karbu juga, mesin 1500 cc, powernya juga cukup ya, mantep. Bentuknya juga keren banget ya. Yang terkenal itu dulu Grand Civic. Ada Civic Wonder juga, ada Grand Civic. Dia antara dua itu ya. Tapi untuk sekarang cari unitnya emang agak susah untuk mendapatkan yang mulus ya. Dan yang paling banyak dicari adalah Honda Grand Civic ya. Karena mesinnya juga udah lumayan bagus, lumayan bertenaga. Sekali lagi cuman unitnya udah agak susah, harganya pun juga cenderung agak mahal ya, sekitar 50-an kurang lebih lah mainnya di sana ya. Terus kemudian ada apa lagi ya? Nah, Honda yang paling banyak ya Genio juga masuk juga, cuman Genio nggak masuk hitungan karena Genio udah mesin injeksi. Kita masih mau yang masih karburator ya. Kemudian Toyota banyak banget ya. Ada Toyota Corolla SE, Toyota Starlet kotak, Starlet kapsul. Terus kemudian Toyota apa ya, Twin Cam, Corolla Twin Cam. Terus kemudian Great Corolla nggak masuk ya karena Great Corolla udah injeksi. Twin Cam ya, Twin Cam yang paling terkenal dulu tuh yang Twin Cam 1,6 tapi masih karburator. Dia udah DOHC mesinnya, itu powerful banget ya. Karburator yang paling powerful itu ada di Toyota Twin Cam ya. Jadi saingannya dengan Honda Grand Civic ya, Honda Grand Civic ya. Jadi harganya tuh memang sekitar segitu ya. Tapi yang paling
banget ya, yang paling banyak hingga saat ini yang paling banyak berkeliaran di jalanan itu cuman ada 3 mobil yang memiliki peminatnya tidak pernah habis, timeless ya, harganya juga cenderung naik ya, stabil banget. Itu ada 3 mobil yang saya tahu. Pertama Toyota Starlet, kemudian Starlet Kapsul, Starlet kotak sama aja ya, kemudian Suzuki Karimun kotak ya, dan kemudian Suzuki Katana. 3 mobil ini dah yang menjadi primadona mobil yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa memilih di antara 3 mobil ini untuk kelas retro klasiknya era tahun 90-an ya. Karena ketiga mobil ini memiliki mesin yang sangat bandel ya. Toyota Starlet yang juga terkenal dengan kebandelan mesinnya, tenaganya juga bagus, keiritan bahan bakarnya juga oke. Spare partnya juga, siapa yang nggak tahu Toyota, spare partnya juga murah-murah semua. Suzuki karena pakai mesin Suzuki Carry ya, pakai tipe mesin yang sama ya, yang dipakai dengan Suzuki Carry ya. Untuk angkot-angkot yang zaman dulu itu kan pakai mesin-mesin carry semua, itu dia pakai mesin itu yang memang udah terkenal dengan kebandelannya ya. Jadi udah gak diragukan lagi untuk Suzuki Karimun kotak dan Suzuki Katana itu pakai mesin yang emang udah teruji bandel, dan spare partnya juga lebih murah dari Toyota ya. Cuman di antara ketiga mobil ini tergantung dari selera masing-masing ya. Untuk Toyota Starlet cocoknya memang sebagai mobil keluarga kecil, karena memang kabinnya tuh dia berbentuk hatchback ya, otomatis sempit kecil, tapi keuntungannya adalah mudah sekali untuk mencari parkir ya, garasi kecil juga masih bisa dipakai masuk ya, dan perawatannya juga murah, bensinnya juga lumayan irit ya. Tapi soal kapasitas kabin itu memang agak kurang gitu ya. Kalau untuk keluarga kecil mungkin cukup aja ya. Dan kemudian kalau Karimun kotak juga punya kelebihan di dalam kabinnya, walaupun mobilnya kecil tapi saat memasuki kabin itu berasa kayak bukan mobil kecil. Kabinnya sangat lega, atap plafonnya juga tinggi. Jadi membawa mobil Karimun kotak itu jadi seperti membawa mobil besar ya, tapi dengan mesin yang kecil ya. Kemudian Katana. Nah, Katana ini pangsa pasarnya juga agak tersegmen, karena Katana ini lebih cocok dipakai oleh anak-anak kaula muda, dikarenakan Katana ini adalah jenis mobil yang sub off-road ya. Jadi mirip dengan off-road, tapi bukan untuk off-road, cuman gayanya aja tampilannya off-road, tapi bukan untuk off-road karena penggeraknya hanya penggerak roda belakang. Tapi ada juga sih Katana yang 4 penggerak, tapi kebanyakan Katana yang dijual itu masih penggerak 4x2 ya, hanya penggerak roda belakang ya. Cuman kekurangan dari Katana, pertama kabinnya sempit ya, kedua kenyamanannya juga jauh dari nyaman karena masih menggunakan per yang lumayan keras, jadi kurang cocok untuk orang-orang yang sudah berumur ya. Jadi emang cocoknya sih untuk anak-anak yang berumur muda ya, masih muda, itu cocoknya untuk Katana. Walaupun gitu harga jual Katana itu nggak pernah jatuh ya, selalu bertahan, selalu menjadi incaran kolektor ya, karena Katana ini juga punya banyak varian mesin JDM. Nah, itulah yang membuat Katana ini masih ada peminatnya yang banyak sampai sekarang ini. Jadi akhirnya tinggal selera kalian aja milihnya seperti apa ya. Kalau Starlet dia punya 2 pilihan mesin antara 1000 dan 1300, tergantung kebutuhannya. Kalau sering main di dalam kota ya ambil Starlet yang 1000 cc, dia jatuhnya bisa lebih irit daripada yang 1300. Tapi kalau untuk pemakaian luar kota juga sangat disarankan ambil yang 1300, karena tenaga mesin dengan berat bodi sudah sangat mencukupi untuk yang 1300. Kalau untuk yang 1000 agak kurang, untuk luar kota tanjakan jadi agak kurang. Kalau untuk 1300 lebih enak dipakai untuk tanjakan ya, bedanya itu aja sih. Di line hub, spare part sama semua, nggak ada masalah. Jadi kalian tinggal pilih aja apakah
pilih tas Starlet, Suzuki Karimun Kotak atau Suzuki Katana, karena 3 mobil itu aja yang populer saat ini. Oke, mudah-mudahan pembahasan saya soal memilih mobil jadul mana yang paling oke, yang paling enak, yang paling worth it dengan harga 50 juta. Sampai di sini video saya, dan jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih sudah menonton video saya dan salam Starletter.